Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Ratusan warga desa Huta Bagasan Kabupaten Asahan menuntut pemerintah mencabut hak guna usaha perusahaan perkebunan swasta. Terdakwa AKBP Akhirudin Hasibuan kembali menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Medan. Bocah 10 tahun ikut terjaring razia Operasi Zebra 2023 karena mengendarai motor berboncengan dengan temannya. Ada saja pelanggaran yang terjaring razia Operasi Zebra 2023. Salah satunya, bocah 10 tahun yang ditilang karena mengendarai motor berboncengan dengan temannya. Rekaman ini milik polisi lalu lintas Polres Labuan Batu. Terlihat bocah dicegat di kawasan tertib lalu lintas kota Rantau Prapat lantaran belum cukup umur untuk berkendara. Kedua anak ini berboncengan mengendarai motor tanpa mengenakan helm. Alhasil, selain menilang motor yang dikendari kedua bocah ini, polisi akan memanggil orang tuanya untuk diberi teguran agar tidak sembarangan memberi izin berkendara kepada anak di bawah umur. Selain kedua bocil ini, ada juga pelanggaran lainnya, yakni penggunaan gunting sebagai kunci motor dengan knalpot bising, serta dua remaja putri tidak mengenakan helm, namun memilih menyimpan helmnya di bagasi. Seluruh hasil pelanggaran itu terjaring melalui patroli oleh personel petugas Operasi Zebra 2023. Dengan beredarnya video pada saat anggota melaksanakan penindakan, jadi didapati anak-anak berboncengan berdua tidak menggunakan helm dan tidak bawa surat-surat. Jadi yang sanksi yang kita lakukan yaitu melakukan penilangan terhadap yang bersangkutan. Kemudian nanti kita panggil orang tuanya, bahwasanya yang dilakukan itu salah karena akibatnya fatal apabila anak-anak mengendarai kendaraan belum cukup umur bisa mengakibatkan kecelakaan, kemudian fatalitas yang mengakibatkan luka berat dan meninggal dunia. Hingga kini, Polres Labuan Batu telah menahan lebih dari 360 motor pelanggar lalu lintas selama berjalannya Operasi Zebra 2023. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kabupaten Labuan Batu. Nelayan udang asinan atau kerap disebut udang kecepe di Kabupaten Deli Serdang kesulitan mendapatkan gas LPG ukuran 3 kg. Akibatnya nelayan terkendala dalam melakukan pengolahan udang asinan. Kelangkaan gas LPG ukuran 3 kg di Kabupaten Deli Serdang, tepatnya di Kecamatan Pantai Labu, masih dirasakan para nelayan udang asinan atau kerap disebut udang kecepe. Padahal gas LPG 3 kg ini sangat dibutuhkan para nelayan untuk merebus udang setelah ditangkap dari laut. Kelangkaan gas ini telah dirasakan para nelayan sejak 2 bulan terakhir. Jikapun ada harganya sangat mahal. Sri Wahyuni, salah satu nelayan, menyebutkan ia berharap kelangkaan gas LPG ini dapat segera diatasi. Kesulitannya Pak ya, baru-baru ini kan sulit untuk mencari gas LPG yang 3 kilo. Jadi kita cari daerah mana-mana. Sementara kayak mana ya Pak, namanya gas ini karena kita butuh, harga pun kadang melebihi dari harga. Tapi karena kita butuh ya kita beli. Karena kalau nggak ada gas kan kita nggak bisa berangkat. Nggak ada untuk perebusannya. Jadi kalau masa kesulitan ya namanya kita rakyat kecil, penghasilan itu nggak pasti. Kadang boot kita rusak, tiba-tiba ya kita namanya nggak ada penyimpanan ya bagaimanalah. Kepala Desa Setuan Kecamatan Pantai Labu mengatakan pihaknya telah melaporkan kelangkaan ini ke Dinas Perikanan dan Kelautan. Dan tadi saya sudah sampaikan juga ke orang perikanan Pak Ono supaya juga diperhatikan minyak dan gas kepada mereka karena butuh gas itu untuk memasak kecepe itu biar bagus, biar jangan busuk dia Pak. Jadi tadi artinya kan nelayan tadi ini mengeluhkan terkait sulitnya mendapat LPG 3 kg dan iya, solar. Pak. Nah, pihak pemerintah desa Pak seperti apa? Kalau bisa itulah saya bilang sama Bapak, perlulah perhatian pemerintah kepada nelayan ini. Supaya mereka juga bisa hidup dari usaha nelayannya. Supaya anak dan cucunya bisa diberi nafkah ataupun anak-anaknya bisa sekolah. Seperti itulah harapan saya dari pemerintah desa Pak. Para nelayan berharap kelangkaan gas LPG 3 kg ini dapat segera diatasi agar produksi udang asinan tidak terganggu.
Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Deli Serdang. Cangkang kerang menjadi salah satu benda yang mudah ditemui di objek wisata pesisir pantai. Nah, bagi sebagian warga yang bermukim di tepian pantai Pandan, Kota Sibolga, limbah cangkang kerang ini dijadikan souvenir dan kerajinan khas pesisir. Di sekitar Pantai Pandan, Kota Sibolga, puluhan lapak pedagang kerajinan limbah cangkang kerang dengan mudah ditemukan di pesisir pantai. Beragam hasil kerajinan mulai dari hiasan dinding, asbak, cermin, tirai pintu hingga gantungan kunci dipajang dalam berbagai bentuk dan varian. Salah seorang perajin souvenir, Abdullah, mengatakan telah menekuni pembuatan dan penjualan beragam kerajinan dari cangkang kerang maupun biota laut lainnya selama 10 tahun. Meski tinggal di pesisir Pantai Pandan, perajin mengakui ada saja bahan baku souvenir dan kerajinan yang tidak semuanya bisa didapat di sekitar pantai. Ada beberapa bahan baku yang harus didatangkan dari kota lain, seperti Padang Sidempuan dan Mandailing Natal. Harga gantungan kunci bervariasi, mulai 10 hingga Rp15.000. Sedangkan untuk pajangan lainnya yang berukuran lebih besar, antara Rp30.000 hingga ratusan ribu rupiah. Tergantung tingkat kerumitan dan besar kecilnya kerajinan. Ini udah berapa lama? Sudah ada 10 tahun. 10 tahun ya? Iya. Nah, bagaimana penjualannya selama 10 tahun itu? Ya, penjualan begitulah. Kira-kira bisa makan, bisa biaya anak sekolah, kali selagi ada pariwisata dah. Kira ada orang berkunjung. Hari-hari kalau rame hari-hari besar. Kalau hari-hari biasa kayak gini ya sekitar 1-2 mobil 3 mobil lah yang datangkan. Jadi tidak pala rame lah. Bagi Abdullah dan teman-temannya sesama perajin souvenir, kunjungan wisata pada hari libur dan akhir pekan merupakan waktu untuk berburu rupiah. Selain dijual di sekitar objek wisata Pantai Pandan, kerajinan berbahan cangkang kerang miliknya kerap dipesan untuk diperjualbelikan di kota lain seperti Medan dan Pekanbaru. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kota Sibolga. Dan informasi tersebut mengakhiri berita Medan hari ini. Saya Tia Anissa, berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.